Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Stanislaus William Permadi dari Prodi Ilmu Kelautan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mikrobiologi. Bab 6, Mikrobiologi Industri. Pendahuluan. Mikrobiologi industri adalah ilmu yang mempelajari pemanfaatan mikroorganisme dalam skala besar dan biasanya dihasilkan dalam jumlah banyak dan bersifat komersial. Mikroorganisme yang dimanfaatkan memiliki kriteria khusus agar tidak membahayakan manusia, karena produk yang dihasilkan seperti vaksin, vitamin, antibodi, enzim, industri kimia adalah bahan yang dibutuhkan manusia. Pada bab 6 ini akan dibahas sejarah mikrobiologi industri, mikroorganisme yang dimanfaatkan dalam proses industri, dan produk hasil mikrobiologi industri. Diharapkan setelah mempelajari mikrobiologi industri, mahasiswa dapat menjelaskan peran mikroorganisme dalam proses industri, kriteria mikroorganisme industri, dan produk mikrobiologi industri. Mikrobiologi industri. Pengertian mikrobiologi industri. Mikrobiologi industri merupakan suatu kajian yang berhubungan dengan penggunaan organisme hidup atau produknya dalam proses industri berskala besar. Mikrobiologi industri adalah aspek di bioteknologi industri yang berhubungan dengan mikroorganisme pada saat ini. Mikrobiologi industri sudah banyak diperbaharui dengan melakukan penambahan teknik rekayasa genetika pada organisme yang menguntungkan manusia. Sejarah perkembangan. Mikrobiologi industri awalnya dimulai dengan proses fermentasi alkohol, seperti pada pembuatan bir dan wine, minuman dibuat dari buah anggur. Kemudian pemanfaatan mikroorganisme dikembangkan untuk produksi bahan farmasi seperti antibiotika, produksi makanan tambahan seperti asam amino, serta produksi enzim, dan produksi industri kimia seperti butanol dan asam sitrat. Dengan hadirnya teknologi rekayasa genetika, kita berada dalam era baru mikrobiologi industri. Teknologi gen memungkinkan suatu pendekatan baru secara lengkap terhadap mikrobiologi industri yang menggunakan mikroorganisme yang direkayasa untuk menghasilkan suatu substansi atau bahan yang secara normal tidak dapat dihasilkan. Sebagai contoh, proses pembuatan hormon insulin dikembangkan dengan menyisipkan gen insulin manusia ke dalam suatu bakteri. Mikroorganisme industri dapat dipisahkan menjadi dua fase yang berbeda, yaitu pertama, teknologi mikroorganisme tradisional yang melibatkan pembuatan produk berskala besar oleh mikroorganisme yang secara normal juga dapat dihasilkan. Dalam proses bioteknologi ini, ahli mikrobiologi pada awalnya memodifikasi organisme atau proses sehingga produk yang diharapkan dapat diperoleh dalam jumlah yang terbanyak. Yang kedua, teknologi mikroorganisme dengan rekayasa genetika yang melibatkan penggunaan mikroorganisme yang sudah diberi sisipan gen asing. Dalam bioteknologi baru ini, ahli mikrobiologi industri bekerja secara teliti dengan rekayasa genetika dalam mengembangkan mikroorganisme yang sesuai, yang bukan hanya menghasilkan produk yang menarik, tetapi juga dapat dibiarkan dalam skala besar yang dibutuhkan secara komersial. Peranan mikroorganisme dalam bidang industri. Tidak semua mikroorganisme yang ada dapat digunakan dalam industri. Mikroorganisme yang diisolasi dari alam memperlihatkan pertumbuhan sel
seperti komponen fisiologi utamanya. Sedangkan mikroorganisme industri merupakan organisme yang dipilih secara hati-hati, sehingga dapat membuat satu atau banyak produk khusus. Bahkan jika mikroorganisme industri yang sudah diisolasi dengan teknik tradisional, mikroorganisme tersebut menjadi organisme yang sangat termodifikasi sebelum memasuki industri berskala besar. Mikroorganisme yang dimanfaatkan dalam bidang industri dapat dilihat pada tabel 6,1. Sebagian besar mikroorganisme industri merupakan spesialis metabolik yang secara spesifik mampu menghasilkan metabolik tertentu dan dalam jumlah yang sangat banyak. Untuk mencapai spesialisasi metabolik tinggi tersebut, starin industri dirubah secara genetika melalui mutasi atau rekombinasi. Jalur metabolik minor biasanya ditekan atau dihilangkan. Sering terdapat ketidakseimbangan metabolik, misalnya kemampuan pertumbuhannya yang rendah, kehilangan kemampuan untuk membentuk spora, dan mengalami perubahan pada komponen biokimia dan selnya. Kriteria mikroorganisme industri. Suatu mikroorganisme dianggap layak digunakan dalam industri. Bukan saja mampu menghasilkan substansi yang menarik, tetapi harus lebih dari itu. Mikroorganisme harus tersedia sebagai biakan murni. Sifat genetiknya harus stabil dan tumbuh dalam biakan berskala besar. Biakan juga harus dapat dipelihara dalam periode waktu yang sangat panjang di laboratorium dan dalam blend industri. Biakan tersebut lebih disukai jika dapat menghasilkan spora dan bentuk sel reproduktif lain sehingga mikroorganisme mudah dinokulasikan ke dalam fermenter besar. Karakteristik penting yang harus dimiliki mikroorganisme industri yaitu harus tumbuh cepat dan menghasilkan produk yang diharapkan dalam waktu yang relatif singkat karena alasan sebagai berikut. Yang pertama, alat-alat yang digunakan pada industri berskala besar termasuk mahal. Hal tersebut tidak menjadi masalah secara ekonomi jika produk dapat dihasilkan dengan cepat. Yang kedua, jika mikroorganisme tumbuh dengan cepat, kontaminasi fermenter akan berkurang. Yang ketiga, jika mikroorganisme tumbuh dengan cepat, akan lebih mudah mengendalikan berbagai faktor lingkungan dalam fermenter. Sifat penting lain yang harus dimiliki mikroorganisme industri adalah yang pertama, tidak berbahaya bagi manusia dan secara ekonomi penting bagi hewan dan tumbuhan. Yang kedua, mudah dipindahkan dari medium biakan. Di laboratorium, sel mikroorganisme pertama kali dipindahkan dengan sentrifugasi, tetapi sentrifugasi bersifat sulit dan mahal untuk industri skala besar. Yang ketiga, mikroorganisme lebih disukai jika berukuran besar, karena sel lebih mudah dipindahkan dari biakan dengan penyaringan atau dengan bahan penyaring yang relatif murah, sehingga jamur, ragi, dan bakteri berfilamen lebih disukai. Bakteri unisel berukuran kecil sehingga sulit dipisahkan dari biakan cair. 4. Mikroorganisme industri harus dapat direkayasa secara genetik. Dalam mikrobiologi industri tradisional, peningkatan hasil diperoleh melalui mutasi dan seleksi. Mutasi akan lebih efektif untuk mikroorganisme dalam bentuk vegetatif dan haploid dan bersel satu. Pada organisme diploid dan bersel banyak, mutasi salah satu genom tidak akan menghasilkan mutan yang mudah diisolasi. Untuk jamur berfilamen,
lebih disukai yang menghasilkan spora karena filamen tidak mampu mempermudah rekayasa genetika. Mikroorganisme juga diharapkan dapat direkomendasi secara genetik, juga dengan proses seksual dan beberapa jenis proses preseksual. Rekombinasi genetik memungkinkan penggabungan genom tunggal sifat genetik dari beberapa organisme. Teknik yang sering digunakan untuk menciptakan hibrid, bahkan tanpa daur seksual adalah fusi, atau penggabungan protoplasma menyertai regenerasi sel vegetatif dan seleksi progeni hibrid. Produk mikrobiologi industri. Susu merupakan salah satu komoditi yang dapat dimanfaatkan menjadi berbagai jenis produk fermentasi, antara lain seperti keju, yogurt, susu, asam, dan lainnya. Susu kaya zat gizi karena mengandung protein. Lemak, karbohidrat (laktosa), vitamin, dan mineral. Umumnya susu yang dikonsumsi oleh masyarakat adalah susu sapi, kerbau, dan kambing. Proses fermentasi susu menghasilkan produk dengan rasa yang disukai serta tekstur lembut. Komponen susu yang paling berperan selama proses fermentasi adalah laktosa dan kasein. Laktosa digunakan oleh mikroorganisme sebagai sumber karbon dan energi dengan hasil metabolismenya adalah asam laktat yang menyebabkan pH susu turun. Suasana asam atau pH rendah menyebabkan keseimbangan kasein terganggu pada titik isoelektrik pH sampai 4,6. Kasein akan menggumpal membentuk koagulan sehingga terbentuk susu semi padat. Pada kondisi tersebut, kasein susu bermuatan negatif, sedangkan molekul asam laktat selama proses fermentasi bermuatan positif. Persinggungan antara kasein dan asam laktat menyebabkan terjadinya proses netralisasi sehingga kasein mengendap. Manfaat yang diperoleh dari fermentasi susu yaitu sebagai pengawet alami, meningkatkan nilai gizi, mendapatkan rasa dan tekstur yang disukai, serta meningkatkan variasi makanan. Susu fermentasi juga digunakan sebagai minuman untuk tujuan diet dan pengobatan. Beberapa mikroorganisme yang berperan dalam fermentasi susu dapat dilihat pada tabel 6,2. Keju. Keju merupakan produk olahan susu yang sudah sangat populer. Diperoleh dengan cara menggumpalkan susu penuh, susu skim, atau campurannya menggunakan rennet, suatu jenis enzim yang terdapat dalam pertu hewan ruminansia muda. Produk sejenis keju di Indonesia secara tradisional sudah ada seperti dadih di Sumatera. Jenis keju sangat bervariasi tergantung pada jenis starter yang digunakan. Keju mempunyai umur simpan yang relatif lama sehingga pengolahan ini bisa menjadi pilihan dalam mengatasi kelebihan produksi susu. Keju memiliki beberapa varian sesuai dari susu yang digunakan untuk membuat keju dan proses yang berbeda. Adapun beberapa jenis keju yang beredar dapat dilihat pada gambar 6,1.
Jenis-jenis keju. Yang pertama keju Emmental, Emmental, yang B keju Edam, yang C keju biru, dan D keju mozzarella, dan E keju cheddar. Keju juga dapat dibuat dari susu nabati, misalnya kedelai. Proses pembuatan keju dari susu kedelai sama seperti dengan menggunakan susu sapi. Perbedaan keju yang dihasilkan terletak dari volume starter yang digunakan pada waktu inkubasi, yang berpengaruh terhadap berat keju dan kadar protein yang terbentuk. Dalam membuat keju harus diperhatikan kebersihan dan higienis dalam proses produksinya, karena akan mempengaruhi kualitas dari keju yang dihasilkan. Proses pembuatan keju cheddar. Alat dan bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan keju cheddar adalah alat. Yang pertama itu panci, kedua gelas ukur, ketiga pengaduk, keempat saringan kain atau plastik, kelima alat pencetak, keenam alat peremas, ketujuh termometer. Bahan-bahan yang harus disiapkan yaitu pertama susu segar, kedua starter keju sebanyak 0,5 sampai 2,5% dari susu yang dipakai. Yang ketiga enzim penggumpal atau rennet. Bisa memakai rennet tablet yang diencerkan atau rennet cair yang diencerkan. Ukurannya 0,2% dari banyak susu yang dipakai. Keempat, air dingin. Kelima, parafin dan lilin. Prosedur kerja. Pertama, siapkan larutan rennet atau enzim penggumpal. Jika menggunakan tablet rennet, maka potong 1/4 tablet rennet lalu dicairkan dengan 60 ml air dingin. Jika menggunakan rennet cair, ukurannya 1/4 sendok teh rennet cair diencerkan dengan 60 ml air dingin. Aduk hingga merata. Susu dipanaskan dalam panci ml selama 30 menit pada suhu 65 sampai 70 derajat Celcius. Ketiga, susu didinginkan sampai suhu 32 derajat Celcius, lalu tambahkan 0,5 sampai 2,5% lactic eggs forming starter. 4. Apabila asiditas susu telah sesuai, tambahkan 0,2% rennet. Kelima, susu akan mulai koagulasi setelah 30 menit. Bila curd telah terbentuk, belah curd secara vertikal dan horizontal menjadi bantalan yang mengapung di atas whey. Yang keenam, secara perlahan diaduk dengan sodokan kayu sambil perlahan dipanaskan sampai suhu 38 derajat Celcius. Yang ketujuh, bila pH whey sekitar 6,2, buang whey. Bungkus, biarkan 5-10 menit dalam suhu hangat. Kedelapan, pisahkan belahan curd dan setiap bantalan curd ditumpuk. 9. Tingginya tumpukan dan lamanya penumpukan menentukan kualitas keju cheddar. Setelah semua whey dituntaskan dari curd, biarkan selama 10-15 menit. Selanjutnya dipotong-potong menjadi blok dengan panjang 25 cm sambil dibolak-balik setiap 10-15 menit selama jangka waktu 2 jam, lalu ditumpuk lagi. 10. Selanjutnya curd
diiris memanjang selebar 5 cm dan ditambahkan garam sebanyak 2-3%. Ke-11, setelah garam meresap, kemudian curd didinginkan sampai suhu 27 derajat Celcius dan dipak dengan kain saring, masukkan ke dalam cetakan. Ke-12, tumpukan 10-15 cetakan dan press selama 30-60 menit. Keju mulai memadat tetapi masih berongga. 13, ikat kain saringan dan presan dilanjutkan selama 12-24 jam sampai keju akan terlihat lembut dan tampak padat. 14, keluarkan keju dan atur dalam rak dan disimpan pada suhu 10-18 derajat Celcius selama 3-4 hari. Perlakuan ini menyebabkan permukaan keju menjadi kering dan siap dilapisi parafin atau lilin. Roti. Roti adalah proses tepung terigu yang difermentasikan dengan ragi roti, air dan atau tanpa penambahan makan. Lain dan dipanggang. Dalam adonan roti dapat ditambahkan gula, garam, susu atau susu bubuk, lemak, pengumisi, dan bahan-bahan pelezat seperti coklat, keju, kismis, dan lain-lain. Manfaat roti diperkaya dengan berbagai macam zat gizi seperti beta-karoten, thiamin atau vitamin B1, riboflavin, vitamin B12, B2, niacin, serta sejumlah mineral berupa zat besi, iodium, kalsium, dan sebagainya. Gambar bisa dilihat pada 6,2. Roti A, fermentasi oleh bakteri sehingga adonan roti mengembang. Gambar B, roti tawar. Roti juga diperkaya dengan asam amino tertentu untuk meningkatkan mutu protein bagi tubuh. Kandungan protein yang terdapat dalam roti mencapai 9,7%, lebih tinggi ketimbang nasi yang hanya 7,8%. Tidak seperti nasi yang hanya memiliki kadar pati 4-8%. Dalam roti terdapat 13% pati. Yang pati iris roti tawar akan menghasilkan kalori yang setara dengan sepiring nasi. Pada proses fermentasi roti, Saccharomyces merubah karbohidrat menjadi karbodioksida dan alkohol. Karbon dioksida merupakan gas yang dapat dilepaskan ke udara bebas. Di dalam sebuah adonan, gas yang dihasilkan dari proses fermentasi oleh Saccharomyces terjebak oleh pekatnya adonan tersebut, sehingga gas tersebut tidak dapat dilepaskan ke udara bebas. Gas yang dihasilkan dari proses fermentasi ini dimanfaatkan untuk mengembangkan adonan. Dengan pemanasan pada oven dengan suhu tinggi, gas akan memuai, sehingga adonan akan tambah mengembang. Pemanasan juga berfungsi untuk mematikan sel-sel ragi. Selain hal tersebut, terbentuknya alkohol dari proses fermentasi juga dapat memberikan aroma khas pada adonan. Dengan demikian, pemberian Saccharomyces dalam pembuatan roti selain berperan dalam mengembangkan adonan juga dapat menambah aroma sehingga meningkatkan cita rasa konsumen.
Prosedur pembuatan. Alat dan bahan yang diperlukan dalam pembuatan roti tawar adalah alat, yaitu 1. Oven dengan suhu 180 derajat Celcius, kedua loyang atau cetakan roti, ketiga baskom, keempat panci, kelima ember, keenam baki, ketujuh gelas, ke-8 sendok makan, ke-9 beker gelas, ke-10 gelas ukur, 11 pengaduk. Bahan-bahannya yaitu yang pertama tepung terigu 1 kg, yang kedua ragi roti instan 2 gram, ketiga gula pasir 150 gram, keempat telur ayam 2 butir, kelima mentega 100 gram, keenam garam dapur 2 gram, ketujuh susu tepung 500 gram, ke-8 air 600 ml atau air hangat yang matang sekitar 35 sampai 37 derajat Celcius. Prosedur kerja. Yang pertama yaitu campurkan ragi instan, tepung roti, dan gula, aduk sampai rata. Kedua, masukkan margarin, kuning telur, susu, air, aduk selama 30 menit hingga kalis. 3. Biarkan adonan selama 30 menit hingga mengembang. Keempat, bagilah adonan menjadi beberapa bagian. Kelima, diamkan adonan selama 15 menit sampai mengembang. Kemudian masukkan adonan ke dalam oven dengan suhu sekitar 180 derajat Celcius. Biarkanlah selama 1-2 jam. Bila oven yang digunakan tanpa jendela kontrol, sesekali amati adonan yang sedang dibakar. Hal ini perlu diperhatikan untuk mencegah pembakaran yang berlebih. Yogurt. Yogurt merupakan fermentasi susu oleh bakteri asam laktat yang mempunyai flavor khas, tekstur semi padat dan halus, kompak serta rasa asam yang segar. Kata yogurt mempunyai tekstur yang agak kental sampai kental atau semi padat dengan kentalan yang homogen akibat dari penggumpalan protein karena asam organik yang dihasilkan oleh kultur starter. Yogurt dibuat dengan menambahkan bakteri yang menguntungkan ke dalam susu yang tidak dipasteurisasi untuk mengatur keseimbangan antara bakteri dan enzim dari susu pada suhu dan kondisi lingkungan yang dikontrol. Bakteri mengolah gula susu alami menjadi asam laktat. Hal itu akan meningkatkan keasaman sehingga menyebabkan protein susu menyusut menjadi massa yang padat atau kental. Peningkatan keasaman dapat mencegah proliferasi perbanyakan sel dari bakteri patogen lainnya. Kultur yogurt melibatkan 2 atau lebih bakteri yang berbeda untuk proses fermentasi, yaitu Streptococcus salvarius, Thermophilus, dan genus Lactobacillus seperti Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus casei, dan Lactobacillus bifidus. Kultur kultur yogurt mengandung enzim-enzim yang dapat memecah laktosa. Beberapa individu yang menderita lactose intolerant dapat
Menikmati yogurt tanpa efek yang merugikan secara nutrisi, yogurt kaya akan protein dan beberapa vitamin B serta mineral penting lainnya. Berdasarkan metode produksi, yogurt dibedakan menjadi: pertama, set yogurt diproduksi dalam tempat-tempat kecil khusus dengan sifat produk berupa cairan kental dan setengah padat. Kedua, pureed yogurt diproses pada tempat yang besar. Selanjutnya, gumpalan yang terbentuk didinginkan pada tempat-tempat yang lebih kecil. Yang ketiga, fluid yogurt hampir sama dengan pureed yogurt, hanya berbeda kekentalan atau lebih cair. Berdasarkan cita rasa yogurt dibedakan menjadi: yang pertama, yaitu plain yogurt tipe tradisional dengan bau yang tajam dan rasa asam, tidak manis. Yang kedua, fruit yogurt dibuat dengan penambahan buah dan pemanis terhadap plain yogurt. Yang ketiga, flavored yogurt dibuat dengan menambahkan flavor, buah, dan pewarna sintetis. Jenis-jenis yogurt. Yang pertama yaitu A. Plain yogurt. Yang kedua B. Fruit yogurt. Dan C. Flavored yogurt. Yogurt bermanfaat mencegah penyakit saluran pencernaan (diare, gastroenteritis). Ekstrak metanol aseton dari kultur es Thermophilus dapat merusak bakteri patogen seperti Salmonella, Shigella, Escherichia coli, dan Pseudomonas sp. yang menyebabkan penyakit pada manusia. Kultur starter dalam pembuatan yogurt adalah pasangan bakteri L. Bulgaricus dan S. Thermophilus yang akan menghasilkan asam lebih banyak dibandingkan bila digunakan masing-masing. Asam laktat diproduksi oleh S. Thermophilus, sedangkan aktivitas proteolytik dan peptidase dari L. bulgaricus berkontribusi terhadap tekstur dan flavor yogurt. Selain pasangan bakteri tersebut, juga sering pula ditambahkan bakteri lain seperti L. jugarti, L. lactis, atau L. helvicus. Prinsip pembuatan yogurt adalah susu difermentasi dengan menggunakan biakan campuran Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus cerevisius sehingga menghasilkan konsistensi menyerupai puding. Proses pembuatan yogurt. Pertama, alat yang digunakan yaitu: pertama, panci email. Kedua, kompor atau alat pemanas lainnya. Ketiga, pH meter. Bahan-bahan yang harus disiapkan yaitu: yang pertama, susu sapi segar sebanyak 1 liter. Yang kedua, biakan murni bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Prosedur kerja. Yang pertama, panaskan susu yang akan difermentasi pada suhu 90 derajat Celcius selama 15-30 menit. Yang kedua, dinginkan susu yang telah dipanaskan sampai suhunya mencapai 40 derajat Celcius. Yang ketiga, inokulasikan biakan Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus sebanyak 2% dari jumlah susu yang akan difermentasikan, kemudian tutup tempat susu tersebut. Yang keempat, simpanlah susu yang telah diinokulasikan tersebut dalam ruangan yang bersuhu sekitar 43 derajat Celcius selama 3 jam atau sampai tercapai pH 4-5.
5. Dinginkan susu yang telah mencapai pH 4-5 pada suhu 5 derajat Celcius untuk selanjutnya dikemas dalam botol atau tempat lainnya. Tugas: rancanglah kegiatan mini riset tentang pembuatan yogurt dari susu kambing dan susu sapi. Amatilah perubahan yang terjadi selama proses fermentasi. Setelah produk selesai, bandingkanlah rasa, aroma, dan struktur kedua yogurt tersebut. Rangkuman: mikrobiologi industri merupakan penggunaan mikroorganisme dalam skala besar dalam segala aspek kehidupan manusia seperti kesehatan, pangan, pertanian, dan beberapa contoh lain. Mikrobiologi industri diawali dari pembuatan wine dan bir secara sederhana, kemudian berkembang dengan melakukan rekombinasi genetik pada mikroorganisme untuk menghasilkan bakteri yang mampu meningkatkan kualitas dari produk berbasis mikroorganisme. Latihan. Yang pertama, 1. Setelah mengetahui fermentasi susu, kemudian menjadi yogurt dan keju, terdapat perbedaan tekstur dari ketiganya. Jelaskanlah mekanisme kerja masing-masing bakteri. Yang kedua, mengapa dengan melakukan fermentasi pada susu dapat meningkatkan nilai gizi pada susu tersebut. Ketiga, apa yang terjadi jika pada pembuatan yogurt penggunaan Lactobacillus bulgaris dan Streptococcus thermophilus melebihi standar 2% dari jumlah susu yang akan difermentasikan. 4. Apa yang menyebabkan terbentuknya lubang-lubang pada pembuatan keju? Clostridium Extrobacter, bakteri gram negatif yang dapat mensintesis selulosa dari fruktosa. Bintil akar, tonjolan kecil di akar yang terbentuk akibat infeksi bakteri. Perikat nitrogen yang bersimbiosis secara mutualistik dengan tumbuhan leguminous. Bioleaching, proses melepaskan atau ekstraksi logam dari mineral atau sedimen dengan bantuan organisme hidup. Boisca, kultur bakteri yang berperan menjadi keseimbangan mikroorganisme di dalam lingkungan hidupnya. Cuka yang dihasilkan melalui fermentasi alkohol yang berasal dari buah-buahan. Curd, bagian dari susu yang akan mengalami penggumpalan atau koagulasi yang kaya akan kasein. Faktor nodul, sinyal yang dihasilkan oleh bakteri yang dikenal sebagai rhizobia selama inisiasi nodul pada akar. Fusarium, genus jamur berfilamen yang ditemukan pada tanaman dan tanah. Inoculum, campuran antara kultur mikroorganisme dan media pertumbuhannya yang digunakan untuk memfermentasikan suatu produk. Isoelektrik, derajat keasaman atau pH ketika suatu makromolekul bermuatan nol akibat bertambahnya proton atau kehilangan muatan oleh reaksi asam basa. Mycorrhiza, kelompok jamur yang bersimbiosis dengan tumbuhan tingkat tinggi, khususnya pada sistem akar. Mikroorganisme, organisme yang berukuran sangat kecil sehingga untuk mengamatinya diperlukan alat bantuan. Ukurannya berkisar 0,5 sampai 0,9. Molase, hasil samping dari proses pembuatan gula tebu. Organoleptik, uji dengan menggunakan indera manusia sebagai alat utama untuk pengukuran daya penerimaan terhadap produk. Protein sel tunggal, bahan makanan berkadar protein tinggi yang berasal dari mikroorganisme.
rennet, jenis enzim yang terdapat dalam perut hewan ruminansia muda yang dapat digunakan sebagai penggumpal dalam pembuatan keju. Tanaman transgenik, tanaman yang telah disisipi gen asing dari spesies tanaman yang berbeda atau makhluk hidup lainnya. Whey, bagian encer atau cair dari susu pada pembuatan keju yang kaya akan laktosa, mineral, dan vitamin. Daftar pustaka. Terbaik itulah penjelasan dari materi mikrobiologi industri. Lebih dari kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.